Laptop termahal khusus anak sultan. Nomor 5 lebih dari Lamborghini. Wow. Mantap. Ada laptop melebihi harga Lamborghini, teman-teman. Sekarang ini sudah banyak sekali laptop mumpuni. Untuk spek laptop itu sendiri apa aja sih, Pak? Saya sebenarnya punya 2 PC di rumah. Apa aja tuh, Pak? Dua PC, yang satu di rumah, yang satu di kantor, dan laptopnya yang saat ini yang saya pegang. Tapi yang laptop ini kalau menurut saya sih speknya hanya membantu saja, tapi tidak bisa bekerja lebih banyak ya membantu saya, karena terus terang saja ini memang serinya yang yang mampu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya semua teman-teman sahabat-sahabat Mr. Bean yang ada di rumah, yang di tengah pandemi ini, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Jadi seperti biasa balik lagi ya, kita di episode Wallace, wawancara orang langsung dan eksklusif, teman-teman. Episode kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah dosen teknik arsitektur Universitas Negeri Lampung. Universitas Lampung ya. Oke, kalau boleh tahu gimana nih Pak? Saya manggilnya apa nih? Pak apa Om? Pak jauh ya. Oke, Bapak ya. Bapak. Pak kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nama lengkap Panji Kurniawan. Wih, Bapak Panji. Oke, siapa Pak? Siapa tahu mahasiswanya nonton? Oke, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semua, silakan bergabung dengan Mr. Bean Channel untuk menyimak materi berikut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, Pak, sebelum kita lanjut berbincang, ya, ngobrol soal yang bakal saya ulik nanti tentang Bapak, Pak, seperti biasa di Mr. Bean itu ada permainan, Pak. Siap. Namanya Truth or Dare. Jadi nanti saya kocok kartunya. Nanti Bapak ambil 2 terus kasih ke saya. Silakan. Siap. Oke, saya ambil bismillahirrahmanirrahim. 2 ya? Ya, 2 Pak. 1, 2. Nah, ini untuk saya Pak ya. Siap. Dan ini akan saya bacakan dengan Bapak. Oke. Truth yang pertama ya teman-teman buat Bapak Panji. Pilih truth atau dare? Ya, Oke. truth ya. Yang pertama truth adalah pertama. Siapa nama kawan di IG yang nggak banget kalau upload sesuatu? Ada nggak nih Bapak? Teman-teman Bapak atau teman-teman zaman sekolah dulu apa gimana? Alhamdulillah sampai saat ini ya nggak ada yang punya teman, nggak ada yang rada aneh gitu. Jadi semua uploadnya bermanfaat. Masya Allah. Mungkin cari yang dare-nya aja deh. Yang dare. Oke, yang dare ya. Yang dare. Oke. Telepon orang terdekat dan bilang lu lagi tag podcast di Mr. Bean. Orang terdekat telepon. Mungkin pada tidur semua kali ya. Sudah pada tidur semua ya, teman-teman. Oke, kita nggak apa-apa, kita rumah duluin ya, teman-teman. Jadi langsung aja Pak. Jam 9 malam. Jam 9 malam ini ya. Kita langsung aja ke truth yang kedua. Ya. Siapa nama istri di handphone? Oke. Nama istri di handphone itu My Angel Lullaby. Malaikat apa? Malaikat hidupku. Malaikat Ina Bobo. Jadi saya pengen cepet-cepet nikah nih Pak. Yang kelamaan jomblo. Jangan ya. Tahun 2021 jomblo dipilihin DPR. Wow. Jodohnya. Oke, itu tadi Pak ya. Iya. Kalau kan untuk truth kan Bapak udah mau nih, berarti nggak usah ya. Siap. Oke teman-teman, seperti biasa ya, Mr. Bean bakal bacain berita yang pertama ya. Microsoft berencana beli TikTok, Wall Street melonjak, teman-teman. Nah, jadi seperti biasa, gimana kalau kita tanyain sama Kang Sotoy? Oke. Apa Ben? Sini. Ngapain lu nyumput situ? Lu nanya apa?
Oh, soal es krim, Walls, sama TikTok. Iya. Nih ya, gua kasih tahu aja nih sama lu ya. Tahu gua, TikTok itu untuk joget. Nah, perihal Walls, es krim Walls itu, gua memang suka makannya. Yaudah, kalau memang lu ada niatan mau beliin gua, beliin di sana. Ya, gua tunggu nih sambil nyiram-nyiram ini nih. Mumpung lagi panas apa? Mending lu beliin gua daripada lu gua semprot. Sana nggak? Sana nggak? Beliin gua ya. Sekarang. Sekarang. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Nah, itu tadi teman-teman Kang Sotoy. Yang gua tanya apa, dia malah jawab apa. Nah, gak usah dengerin tuh ya Kang Sotoy memang namanya. Lanjut berita kedua teman-teman. Berita kedua, laptop termahal khusus anak sultan. Nomor 5 lebih dari Lamborghini. Wow. Mantap. Ada laptop melebihi harga Lamborghini teman-teman. Kebayang kan ya, Lamborghini itu ya udah mungkin udah banyak tuh ya. Ya. Oke, kita ngomongin soal laptop. Nah, jadi kita tanya-tanya dengan Bapak Panji selaku dosen teknik arsitektur Unila. Dosen Oke. arsitektur Unila. Iya, maaf ini Pak, saya agak Karena gugup. arsitektur nggak pakai teknik. Oke, nah, maaf ya Pak ya. Oke, siap. Oke, Pak, gunanya laptop semahal itu dari pandangan Pak Panji sendiri gimana sih? Sebenarnya kita sih harus bijak dalam memilih ya sebenarnya. Tapi kalau dia sudah semahal itu, kalau menurut saya sih lebih ke arah prestis. Karena sebenarnya sekarang ini sudah banyak sekali laptop mumpuni dan nggak perlu semahal itu untuk menjalankan sebuah aplikasi. Bahkan aplikasi terberat pun itu nggak membutuhkan dana sebanyak itu. Oke. Kecuali memang ada prestis nilai lain di situ. Jadi kita membutuhkan sebuah hal yang memang nilainya tidak hanya sekedar fungsi, tapi lebih ke arah status sosial kalau saya rasa kalau sampai sebanyak itu. Oke. Untuk spek laptop itu sendiri apa aja sih Pak yang membuat berat itu sendiri? Sebenarnya membuat berat sih nggak ada sih. Sebenarnya kalau kita bahas secara general, awalnya sebenarnya laptop itu berawal dari sebuah PC ya, personal komputer juga. Akhirnya karena kebutuhan mobilitas yang tinggi, akhirnya lahirlah sebuah media atau device yang berupa laptop, netbook dan sebagainya. Jadi komputer jinjing lah kalau kita bicara. Pada awalnya kalau kita bicara PC sendiri atau personal komputer sendiri itu banyak sekali kegunaannya. Untuk yang jelas untuk processing data, memudahkan dalam input dan proses data, kemudian produktivitas yang jelas untuk meningkatkan produktivitas. Tapi kembali lagi kebutuhan akan laptop atau PC itu sendiri kembali kepada kebutuhan dari setiap individunya. Jadi pertama ya mungkin kebutuhan profesinya atau kebutuhan dari pekerjaannya. Jadi akhirnya lahirlah beberapa spesifikasi PC dan laptop yang berbeda-beda. Jadi kalau kita entry point awalnya dulu bahwa PC itu dia sebenarnya membutuhkan yang paling utama ya. Dia kalau untuk dari sisi arsitek dari sisi dunia yang saya tekuni, kalau kita sebagai arsitek ya tidak harus membutuhkan PC atau laptop yang begitu besar ininya ya komponennya, budgetnya. Karena tergantung dari status arsitek atau calon arsitek itu sendiri. Karena kalau misalnya masih mahasiswa, saya rasa dia tidak banyak membutuhkan rendering yang terlalu besar begitu. Nah, kalau udah masuk ke dalam dunia profesi dan profesional di konsultan atau beberapa proyek lain, dia sudah mulai membutuhkan itu. Jadi itu menjadi nadi kalau untuk saat ini. Karena dulu perkembangan arsitektur sendiri itu diawali dari menggambar manual juga sebenarnya. Ini makanya untuk saat ini memang kita sudah beralih kepada revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Jadi kebutuhan akan percepatan dari segala hal pekerjaan itu menjadi sebuah tuntutan
Oke. terutama dalam produktivitas ya. Nah, kalau dalam profesi arsitektur, PC atau laptop itu sendiri membutuhkan 3 komponen utama sebenarnya. Oke, apa aja itu Pak kalau boleh tahu? Yang pertama itu prosesor. Dia Hmm. prosesornya paling tidak harus yang mudah dari middle sampai high end. Oke. Kemudian yang RAM itu random access memory. Kemudian juga VGA ya. Jadi virtual graphic card. Jadi dia itu untuk kalau yang prosesor itu untuk mengolah data tadi. Kalau kita wujudkan di tubuh kita ya prosesor itu otaknya. Kalau kita bicara VGA itu dia kemampuan si PC itu sendiri untuk mengolah data tadi menjadi sebuah gambar. Nah, kemudian kalau RAM tadi itu random access memory itu adalah memori sementara yang digunakan oleh akselerasi antara prosesor dalam memproses datanya sebelum diteruskan kepada proses selanjutnya. Jadi 3 komponen besar itu membutuhkan yang menjadi inti dari komponen yang sangat dibutuhkan dalam produktivitas kita menggambar desain dalam profesi arsitektur. Nah, karena tapi dari itu semua itu sebenarnya itu layaknya tubuh manusia lah. Kalau misalnya kita bicara prosesor itu otaknya, terus VGA tadi ke arah visualnya, kemudian RAM tadi ke arah kalau kita bicara tulang belakang kita, dia bisa merespon apa saja pada saat konteks-konteks tertentu. Jadi dia seberapa besar dia multitaskingnya gitu. Nah, itu bisa diproses. Tapi kita membutuhkan juga jantung yang memproses pembuluh darah kita untuk memacu lebih cepat. Nah, jadi kebanyakan rekan-rekan termasuk saya dulu juga waktu lagi kuliah, itu kadang-kadang karena kita berpikir hanya 3 komponen itu yang kita butuhkan secara besar. Akhirnya kita menyampingkan misalnya kayak PSU, Power Supply Unit. Jadi Power Supply itu yang langsung dari listrik ke dalam CPU-nya, dalam laptopnya atau ke dalam CPU. Biasanya dia Power Supply itu menyuplai strum ke CPU bukan ke laptop. Kalau ke laptop kan pakai adaptor. Nah, jadi kita suka menyampingkan itu. Kadang-kadang kita butuh ntar dulu deh masalah LCD-nya gampang karena nanti itu hanya untuk tampilan saja kan. Kemudian power supply-nya adalah biar yang biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi ternyata itu kayak kita kayak melihat satu tubuh gitu. Kalau misalnya jantung memompa darah itu lambat, bagaimana akan terjadi gangguan di proses dalam pengolahan data dan proses selanjutnya. Dan pada akhirnya itu akan mengakibatkan pada kurangnya kinerja, sehingga itu lama-kelamaan akan memacu kerusakan dalam beberapa boardnya. Jadi makanya dulu awal saya melihat sebuah PC ya hanya yang saya mampu beli, tapi memaksimalkan dari 3 komponen tersebut. Tapi saat ini ternyata setelah saya lihat-lihat bahwa semua itu saling berkaitan. Bahkan di dalam konteks kita mendesain sebuah karya arsitektur atau menggunakan software-nya, itu kita sudah mulai sekarang sudah mulai bermunculan beberapa tipikal LED ya, tipikal tampilan kalau kita biasa bilang kalau awam LCD. Itu kan ada 2 bagian, ada LED, ada LCD. Kalau LED itu lighting emitted dioda, kalau misalnya LCD itu liquid gitu. Jadi itu beda. Satu dipancarkan berdasarkan cahaya, yang kalau satu lagi ada komponen yang ada liquidnya di dalam monitornya. Nah, itu ada beberapa hertz, ada pengaturannya, ada yang 144 hertz sekarang. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana tingkatan kontrasnya, bagaimana tingkat tone warnanya. Kemudian kalau bagi gamer itu biasanya itu ada jeda beberapa detik atau ada beberapa frame yang akan terlihat agak sedikit mengganggu kalau misalnya harusnya masih rendah. Itu seperti itu. Jadi memang banyak sekali yang
harus difikirkan dalam membangun sebuah PC. Tapi mungkin ini nanti akan ada narasumber lain lah yang akan bisa menjawab lebih kompeten dalam pendalaman sebuah PC. Saya hanya menjelaskan dari beberapa pengalaman membangun PC dari sisi pengalaman saya selama ini yang bergerak dalam arsitektur gitu. Oke. Itu tadi kan dari penjelasan dari Pak Panji sendiri ya. Ya. Dari Pak Panji sendiri sudah menggunakan laptop spek apa? Untuk pekerjaan apa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau saya sebenarnya punya 2 PC di rumah. Wow, kalau boleh tahu apa juga Pak? Dua PC, yang satu di rumah, yang satu di kantor, dan laptopnya yang saat ini yang saya pegang. Tapi yang laptop ini kalau menurut saya sih speknya hanya membantu saja, tapi tidak bisa bekerja lebih banyak ya membantu saya, karena terus terang saja ini memang serinya yang yang mampu saya beli ini sudah generasi ke-9 lah prosesornya, tapi masih i5, jadi ini sudah strict juga. Hanya saya mampatkan atau saya maksimalkan di SSD-nya, solid state drive-nya. Jadi solid state drive itu pengganti hard disk. Nah, itu juga itu yang saya bilang tadi, kalau tadi kita bicara power supply itu adalah jantungnya. Nah, kalau solid state drive itu, atau kita bicara hard disk zaman dulu ya, itu sama kayak perutnya, daya tampungnya. Nah, kecepatan daya tampung misalnya dari perut kita ke hasil pengolahan saripati makanan di perut kita masuk ke dalam darah, itu kecepatan itu sangat mempengaruhi dalam pengolahan data juga. Nah, makanya hampir sama kayak tubuh manusia. Nah, kalau kita misalnya pasang hard disk ya, kalau dulu kan kecepatannya itu paling 7.200 RPM kan gitu. Rate-nya paling berapa. Kalau dia sudah pakai SSD, kecepatannya akan bertambah lagi karena basisnya pada komponen kapasitor basisnya. Nah, itu kalau yang sekarang yang saya di depan saya ini RAM-nya 32 GB. 32 GB ini RAM-nya. Wow. Ya, dulu sih awal belinya cuma 8. Harganya berapa? 8. Oh, dulu masih 18 dengan kondisi normal 8 GB. Oke. Nah, terus setelah itu saya upgrade. Terus mengupgrade RAM itu juga harus memperhatikan PC-nya, harus memperhatikan kecepatannya, megahertz-nya. Jadi kalau misalnya tidak seimbang, misalnya saya ada 8 GB tapi PC-nya 2400 misalnya. Kemudian ternyata yang di dalam laptop saya waktu saat membeli, saya punya existing itu hanya punya 2000 dia punya 2666 MHz gitu. Yes. Nah, itu bisa menjadi 8 tambah 8 jadi 16. Cuman dalam bekerjanya tidak akan maksimal. Jadi kalau bisa membeli RAM itu yang sama, identik. Jadi nah sekarang sudah banyak dijual kan RAM yang dijual paketan gitu. Ada beberapa RAM yang memang dijual sudah terpackaging menjadi satu, dia ada 2 keping dan itu identik. Jadi kebetulan nih kemarin daripada saya menambah 8, jadi akhirnya yang existing-nya saya angkat. Saya berikan yang 16 GB. Nah, jadi karena dia satu, dia masuk sama dan identik. Dan itu harus diperhatikan biasanya kalau dia membutuhkan dual clock namanya. Jadi dia harus bekerja bersamaan, membagi rata. Makanya harus dibuat kembar identik tadi. Kalau dia nggak kembar identik, dia nggak saling bisa berkomunikasi. Efeknya adalah kemungkinan crash-nya lebih besar. Kalau misalnya ada data yang banyak yang kita olah pada saat proses itu, dia crash segala macam atau blue screen gitu. Nah, jadi memang membutuhkan ya ini juga bukan didapatkan saya dari sekolah khusus tentang komputer, tapi dari beberapa pengalaman. Ya, mungkin nanti ada penambahan lain atau evaluasi dari rekan-rekan yang akan mengevaluasi, silahkan ditulis di komentar dari Mr. Bean Channel ya. Jadi ini merupakan proses edukasi kita lah, sama-sama berbagi lah. Kemudian kalau ini yang di depan saya itu SSD-nya 512 cuman, tapi dia sudah bawa hard disk 1 tera. Jadi kalau menurut saya sih sudah cukup.
Nah, kemudian kalau yang kalau kelemahannya VGA-nya dia pakai 1060 Ti. Jadi dia memorinya 8 GB. 8 giga. DDR4 8 GB. DDR4 atau DDR5 lupa saya. GTX ya. Nah, ini kalau untuk saat ini sih pernah saya coba Lumion ya. Lumion itu salah satu software yang lumayan populer dalam rendering arsitektur juga. Itu sudah mengangkat Lumion 10.3 dan sebagainya sudah lancar. Tapi tergantung lagi. Jadi misalnya kita punya, kalau kita bicara apa ya? Dulu kalau zaman dulu kita kan nyetel MP3 itu pakai Winamp. Tapi zaman dulu itu. Nah, waktu kita memasukkan lagu langsung banyak. Gitu. Ini hanya analogi saja. Jadi waktu dia lagu langsung banyak gitu, dia prosesnya akan lama. Ngeloadingnya. Nah, begitu juga dengan software di arsitektur. Jadi kalau misalnya pada saat dia banyak mesh-nya, kalau kita bicara mesh itu gini, misalnya kalau botol ini kan terdiri dari kalau meja ini hanya misalnya permukaan atas ini hanya satu mesh lurus. Nah, terus hitungan yang ke sampingnya itu satu mesh, ke bawah satu mesh lagi. Kalau ada bevel ada meshing, ada namanya mesh namanya permukaan itu. Kalau botol ini kan kalau dia mau lebih detail lagi banyak sekali meshing. Nah, perhitungan yang memberatkan dalam proses rendering arsitektur itu adalah perhitungan kalau misalnya apalagi translucent ya. Jadi transparan gitu. Jadi materialnya ini transparan, jadi ada cahaya yang diteruskan, ada cahaya yang diredam gitu. Nah, itu diperhitungkan oleh VGA-nya. Jadi makanya dalam proses rendering kalau kami ya bahasa rendering di software arsitektur itu dia itu kadang-kadang ada yang hanya kalau gambar konsep ya hanya menunjukkan bagaimana bentuknya lah gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang kalau nyampe misalnya si klien minta 3D visualizer atau ada project 3D visualizer-nya, itu biasanya membutuhkan itu sampai pada orang itu sampai tidak bisa membedakan mana yang foto mana yang bukan. Nah, jadi kayak misalnya kayak Final Fantasy segala macam, terus kemudian ada beberapa Mimo ya, Finding the Nemo gitu. Nah, itu sebuah project yang salah satu lah project dalam konteks animasi lah. Nah, di arsitektur sebenarnya animasi itu sudah bagian pendukung daripada arsitektur itu sendiri, karena arsitektur itu tidak bisa dinilai bagus atau tidak hanya dari sebuah hasil rendering. Nah, kalau rendering itu hanya memperlihatkan bagaimana itu akan nyatanya seperti itu. Kalau di arsitektur itu sebuah kedalaman substansi arsitektur lebih ke arah yang dalam konteks value-nya dari nilai dari bangunan itu. Bukan nilai dalam konteks uang ya, tapi artinya bagaimana sistem penghawaannya, cahayanya, kemudian sirkulasinya. Karena kadang-kadang rekan-rekan mahasiswa yang baru menamatkan pendidikannya di arsitektur itu kadang-kadang ya alhamdulillah mereka cukup bangga dengan gelar yang mereka dapatkan. Tapi kadang-kadang mereka ada kesalahan dalam menilai diri, bahwa kadang-kadang rekan-rekan yang baru lulus itu menilai bahwa mereka sudah menjadi seorang arsitek. Tidak begitu, karena konteks arsitek itu membutuhkan sebuah proses, sebuah pendidikan khusus. Nah, kalau di arsitektur, kalau di kedokteran itu ya magang, ya profesi. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke PC tadi. Kalau yang di rumah itu prosesornya itu masih seri 6. Seri 6. Kalau boleh tahu apa itu, Pak? 690K kalau nggak salah. 6930K kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Nanti bisa cek di www.panjikurniawan.com. Di bawah logonya ada link ke Instagram, ada link ke Facebook, ada link ke YouTube. Kalau PC itu biasanya spek PC dan beberapa kegiatan saya sehari-hari saya upload ke Instagram. Kalau karya-karya ada beberapa yang saya upload ke
YouTube karya animasinya ya, animasi. Kemudian yang untuk websitenya itu ada untuk konsep dan sebagainya. Jadi silahkan main-main ke sana. Nah, jadi di situ di Instagram tuh ada gambar PC saya di rumah, kemudian itu RAM-nya 64. RAM-nya 64 pada saat itu, dan saya pesan yang quad channel. Lebihnya adalah dia bisa berbagi rata sebanyak 4 ruang lah, 4 quad channel ya. Tapi kurangnya kalau misalnya salah satu RAM itu kan RAM-nya 16 64. Tapi kalau dari salah satunya ada yang rusak, maka yang tiganya ini tiganya ini nggak bisa kepake. Sama sekali nggak bisa. Ya, saya belum pernah coba sih, tapi dari referensi saya yang baca, kalau satunya rusak, tiganya itu nggak bisa kepake. Nah, tapi alhamdulillah hingga hari ini PC saya yang di rumah maupun yang di kantor itu aman-aman saja. Kemudian kalau VGA-nya kalau menurut saya masih cukup lah saya gunakan sekarang. Serinya itu GTX. Saya biasa pakai yang GTX, saya sengaja cari yang seri terakhir GTX 1080 Ti. Kemudian kalau sekarang sudah ada lagi yang baru yang 2080 Ti. Jadi itu memang ada RTX 2080 Ti dan harganya itu untuk VGA sendiri sampai 27 juta sendiri. 27 juta sendiri. Itu baru VGA-nya tok. Kalau 1080 Ti itu cuma dulu masih sekitar 15 jutaan lah kalau 1080 Ti. Itu baru VGA-nya aja. Nah, kalau RAM-nya dulu saya beli itu di angka 6 jutaan. RAM-nya doang. Nah, kalau PC-nya kalau LED-nya monitornya saya pakai yang di rumah pakai yang 34 in. 34 in tapi yang ultra wide, jadi lebih mudah untuk melihatnya. Jadi sampai pada hari ini yang saya banyak pakai ngerender animasi itu menggunakan PC di rumah. Kalau PC di kantor karena jarang untuk proses ya. Sebenarnya itu dulu mantan dari PC yang di rumah. Jadi RAM-nya 32, dia pakai seri 980 Ti. Jadi memang nyampe orang rumah itu kadang-kadang bilang kalau misalnya saya begadang sampai malam, orang rumah bilang lagi pacaran sama istri kedua. Karena emang enjoy. Nah, jadi dan ngerendering itu kita butuh waktu. Nah, semua device, semua komponen tadi itu mempengaruhi waktu rendering. Nah, jadi itu kayaknya juga sama lah kalau misalnya kita jadi gamer, jadi YouTuber ya. Waktu proses editing film itu kan setelah diedit kita kan dirender kan, dijadikan satu. Nah, itulah proses yang terlama biasanya kan, dalam memakan RAM yang besar, prosesor yang besar, kemudian waktu yang tidak sedikit. Nah, itu biasanya merupakan proses akhir dari konteks visual arsitektur. Tapi jangan sampai salah kaprah, nggak semua visual arsitektur itu harus di rendering. Jadi kebutuhan, jadi ada yang orang sebagai seorang arsitektur ada yang matang di konsepsinya, ada yang matang di hand drawingnya atau sketsanya, ada juga yang bahkan mungkin dia mendalami atau menyukai konteks visualisasinya. Jadi semua kalau misalnya sampai divisualisasikan ya itu lebih baik, tapi itu tidak menuntut bahwa seorang arsitek itu harus mampu 3D visualkan sebuah karya, tapi dia harus mampu menyampaikan informasi tersebut kepada kliennya atau kepada orang banyak sehingga fungsi yang dia maksud sebagai value dari hasil karya arsitektur itu tersampaikan. Dan itu memang harus bisa difahami bersama, karena kadang-kadang orang tuh melihat renderingnya bagus ya gitu. Jangan sampai salah. Jadi kadang-kadang kita karena saat ini ya mudah menggunakan software. Semua orang bisa jadi animator, semua orang bisa jadi 3D building.
Tapi karena ilmu arsiteknya nggak dapet, kadang-kadang setelah visualnya bagus, nanti rupanya pada saat dibangun tinggi pintunya kekecilan, orang yang nggak bisa masuk. Tapi gambarnya bagus gitu. Nah, jadi makanya ada sisi keilmuan yang lebih mendalam di dalam arsitektur itu yang harus dipahami bahwa gambar 3D visual yang baik dan cantik, yang bagus dan luar biasa itu belum tentu mengandung nilai filosofis tentang arsitektur itu sendiri. Oke. Itu. Ngomongin soal software tadi Bapak bilang Siap. ya. Oke. Software yang dibutuhkan untuk harga laptop semahal itu perlu nggak sih? Mungkin kalau misalnya kalau pertanyaan seperti itu berarti tergantung software apa yang mau kita gunakan sebenarnya. Iya benar. Karena ada minimum requirement atau kebutuhan paling mendasar yang dibutuhkan oleh sebuah software untuk bisa berjalan. Misalnya minimalnya RAM-nya adalah 16 GB misalnya. Nah, kemudian itu baru bisa berjalan, baru bisa terinstall. Tapi kalau misalnya meshing-nya banyak yang kayak saya bilang tadi, bisa lebih gitu loh. Bisa lebih. Makanya ada setiap software tuh ada namanya benchmark-nya masing-masing. Jadi pada saat sebelum dia sudah diinstal terus dia mau digunakan, dia selalu di benchmark dulu. Dan menurut saya sih untuk membeli laptop atau PC dengan harga yang mahal ya kembali lagi kepada si penggunanya. Walaupun dia seorang arsitek tapi dia tidak banyak membutuhkan konteks visualisasi karena kan kadang-kadang kan ada junior arsitek, ada drafter, ada juru gambar, ada 3D visualizer. Nah, jadi seorang arsitek hanya membuat sketsa konsep saja bahwa ini begini ruang ini begini, tolong dibuatkan gambarnya. Nanti ada itu tugas si juru gambar atau drafter. Nah, nanti setelah juru gambarnya selesai, baru diserahkan ke 3D builder atau 3D visualizer untuk memvisualisasikan misalnya batu batanya itu merah seperti apa sih gitu. Nah, terus meletakkan batu bata teksturnya seperti apa. Nah, itu udah untuk mempermudah bagaimana cara menerjemahkan maksud si arsitek kepada kliennya. Jadi makanya di bawah arsitek itu masih banyak lagi tim-tim yang memang membidangi kompetensinya masing-masing. Tapi seorang arsitek bukan berarti tidak menguasai itu. Ada juga yang mereka menguasai sampai di sana. Nah gitu. Jadi makanya mereka bisa paham, oh ini kurang menonjol, kurang masuk gitu. Oke. Selain device mobile atau laptop, Pak Panji untuk membangun itu semua habis berapa sih? Saya tuh nggak pernah ngitungnya sih. Yang jadi masalah itu karena yang paling penting buat saya adalah saya itu punya base-nya adalah motherboard-nya. Base-nya adalah kalau PC ya, base-nya adalah motherboard-nya. Nah, saya selalu membeli motherboard itu yang paling tidak upgradable sampai di 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi artinya kalau dia ini motherboard itu tempat nancapnya komponen-komponen tadi ya. Nah, jadi motherboard itu support sampai di prosesor yang tipe berapa. Nah, jadi sudah dikasih keterangan. Jadi si produsen biasanya sudah memberikan keterangan sampai prosesor tipe berapa dia mampu mengakomodir. Terus kemudian slot RAM itu juga sampai berapa upgrade. Jadi kan biasanya kita bisa baca di keterangan dari produksinya. Nah, itu pun yang di rumah itu 64 GB, di motherboard itu 64 GB untuk RAM-nya, itu masih sisa 4 slot lagi. Karena supportnya itu sampai RAM itu sampai 128 GB. Nah, cuman pertanyaannya RAM besar itu untuk apa? Ya. Jadi jangan sampai kita menginvestasikan terhadap komponen tertentu, tapi sebenarnya itu hanya kita gunakan sebenarnya nggak sampai sana gitu. Jadi kita harus bijak juga sih sebenarnya. Jadi kalau selama ini saya modelnya, makanya saya punya ada 2 PC yang di kampus itu biasanya kalau PC itu masih bisa di-upgrade masalahnya. Jadi misalnya tahun ini saya mau upgrade VGA-nya lah, tinggal saya upgrade VGA, saya taruh di motherboard yang lama. Jadi akhirnya yang motherboard yang lama itu jadi PC. Gitu. Kemudian
Nah, kecuali laptop. Kalau laptop itu dia sangat minim sekali untuk bisa di-upgrade. Paling yang bisa di-upgrade hanya apa ya? Paling RAM, hard disk. Tapi kalau dia prosesor biasanya dia lebih mahal untuk upgrade. Bukan nggak bisa, bisa, tapi dia lebih mahal. Jadi kadang-kadang mendingan kita jual saja laptopnya, terus kita ganti yang baru. Paling gitu. Nah, jadi itu teman-temannya buat kalian semua yang pengen tahu tentang beliau atau Pak Panji ini, boleh langsung aja kunjungi websitenya. Kalau boleh tahu apa Pak tadi Pak? www.panjikurniawan.com. Oke, jadi Ya, nanti jadi di bawahnya ada link, di bawah logonya ada link ke Instagram, ke Facebook, ke YouTube. Untuk karya animasi ada di YouTube. Kemudian yang Instagram untuk karya-karya di Instagram ada di Instagram. Oke, jadi semua kawan-kawan gak usah khawatir, nanti Mr. Bean bakal taruh di link deskripsinya Mr. Bean ya teman-teman. Yep. Jadi kalian semua pokoknya pantau aja siapa beliau ini sebenarnya. Pokoknya gue sendiri gue nggak tahu apa-apa ya teman-teman. Gue jadi dapet nih hal baru, dapet ilmu baru untuk gue ke depannya. Oke, untuk Pak Panji Pak, ada nggak nih pesan-pesan buat kawan-kawan santuy yang ingin membangun device atau membeli sejenis inilah? Oke. Kalau dari saya, coba tentukan dulu sebenarnya saya butuh alat itu untuk apa. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk apa dan sejauh apa? Artinya kita harus berpikir berkembang. Kalau bisa, kita membeli sebuah device itu untuk melahirkan device-device lainnya. Artinya berpikirnya produktif. Jadi kalau sekarang sih enak ya, namanya gamer tuh udah jadi profesi. Jadi makanya saya punya pandangan yang sangat cukup mengapresiasi dengan rekan-rekan gamer. Jadi mereka sudah punya profesi di bidang itu. Artinya adalah walaupun mereka punya laptop dengan spesifikasi tinggi, kalau orang-orang dulu ya, mungkin orang yang zaman angkatan orang tua kita dulu, mungkin mereka melihatnya wah kemahalan untuk nge-game doang gitu kan. Tapi padahal untuk saat ini bahkan beberapa rekan-rekan mahasiswa saya juga udah banyak mendesain e-sport. Jadi makanya kebutuhan akan device itu sudah untuk nge-game doang itu jadi tidak dipandang sebelah mata lagi. Nah, jadi pertama itu bijaklah kita dalam merencanakan untuk membeli sebuah device itu untuk apa. Kemudian dia bisa menghasilkan apa. Kalau bisa sampai di sana mikirnya. Jangan sampai itu terbuang atau karena kan kita semakin hari teknologi itu kan semakin murah. Makin maju ya, juga. Makin murah. Jadi berarti device yang kita miliki itu semakin hari itu akan semakin menurun harganya. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita menciptakan atau mengolah device kita atau meningkatkan produktivitas kita menggunakan device tersebut. Dulu, ini pengalaman aja. Dulu pada saat saya masih mulai merintis dari RAM itu hanya 300 MB. Kalau nggak salah. Zaman saya 486 dan saya membantu rekan-rekan anak-anak Trisakti untuk merendering lanskap arsitektur. Nah, jadi satu JPEG itu 15 menit kalau nggak salah. Sedang bayangin itu cuma satu JPEG. Kalau zaman sekarang butuhkan satu film berapa frame kan, berapa JPEG gitu. Artinya adalah kemudian saya sudah 3 kali ganti PC sampai pada saat ini. Mulai dari yang modalnya meningkat. Terus saya jual ke teman atau jual ke rekan-rekan lain. Nah, ya tapi tetap itu komitmennya bahwa barang yang kita punya ya harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai rusak. Bahkan kemarin saya sempat perlu nyebut merek toko nggak? Saya juga ada tempat biasa beli di Lampung ini di Sentra Komputer itu. Kalau menurut saya itu toko yang berani menyediakan atau tempat kita inden hal-hal yang high end gitu. Nah, itu kita bisa mendapatkan di situ. Terus dia mulai dari yang awal dulu tahun 2015 sampai sekarang itu udah, kalau menurut saya sih itu sudah bisa menghasilkan sekitar
mungkin 8 atau 12 laptop atau 8 atau 12 PC dalam tataran harga sekitar 25 sampai 30. Bahkan alhamdulillah tahun 2016 mendaftar haji itu dari ongkos produktif itu. Jadi makanya kemudian yang kedua dalam mempersiapkan atau merencanakan membeli device, kita juga harus melihat sejauh mana perkembangan teknologi yang tertanam di dalam laptop atau device atau PC itu. Jadi kita tahu di tahun berapa itu bakal berkurang produktivitasnya. Jadi kita sudah bisa mulai menabung untuk merencanakan alat-alat yang baru untuk upgrade-nya. Jadi berpikirnya harus luas, jangan hanya beli saja, tapi bagaimana kita membeli lagi dengan produksi itu. Iya benar, jangan asal beli karena ya uang memang nggak bohong ya. Artinya yang bohong main jual kali. Nah, artinya saat kita butuh sesuatu yang premium, ya insya Allah isinya premium. Karena alhamdulillah semua barang saya sampai hari ini yang PC dan laptop itu terjual dengan kalau yang laptop kemarin itu terjual dengan harga yang tidak jauh berkurang dari pasaran. Karena ya memang kita tetap jaga. Bahkan ada satu toko yang nyampe kaget, wah ini umurnya sudah 5 tahun yang lalu Pak, tapi power supply-nya bagus. Jadi artinya kita sistem keamanannya juga harus dilihat karena itu yang mungkin tips ketiga ya. Jadi kalau saya dari listrik itu jangan masuk ke CPU langsung. Jadi dari listrik masuk ke stabilizer, kalau saya gitu. Dari stabilizer masuk ke ini untuk apa sih? UPS. Uninterrupted power itu ya. Jadi pada saat dia mati dia butuh waktu dulu baru kita memberikan kesempatan kita untuk shutdown segala macam. Nah, walaupun UPS itu sudah berisi stabilizer. Jadi dari listrik ke stabilizer dulu, dari stabilizer ke UPS yang ada stabilizer kalau bisa, baru masuk ke dalam power supply. Ya, insya Allah dia lebih karena kebanyakan elektrik tuh rusaknya karena konteks listrik lah gitu. Begitu. Gila nggak sih teman-teman buat sahabat-sahabat santuy ya pada episode kali ini mungkin gue pribadi ini gue dapet ilmu baru ya, buat kalian semua juga mungkin dapet ilmu baru nih ya. Jadi nggak usah asal beli Pak ya, gitu aja Pak ya. Ya artinya ya kalau untuk awal-awal ya memulai ya kalau bisa ya yang penting diisi dulu karena kan investasi ke sana itu bukan uang sedikit. Jadi kalau memang belum bisa ya ditabung aja dulu karena kalau menurut saya mending membeli yang middle sekalian lah. Tapi harus difikirkan, kayak saya bilang tadi, jangan sampai VGA-nya bagus, RAM-nya bagus, monitornya bagus, tapi power supply-nya hancur. Itu menjadi sebuah sumber kerusakan yang luar biasa nanti. Jadi jangan memandang remeh salah satu komponen lah intinya begitu. Kalau bisa sebanding. Thank you banget Pak, udah ngasih ilmunya, udah ngasih referensi dan tips-tips untuk kawan-kawan di rumah. Thank you banget. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Thank you banget buat kalian semua yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Sorry nih ya kalau gue ada tutur kata gue yang kurang sopan ataupun bernada dari sahabat-sahabat Mr. Bean, gue mohon maaf banget. Dan terima kasih Pak sekali lagi Pak ya udah mau mampir ke channel Mr. Bean. Semoga Bapak juga sukses untuk kedepannya. Amin. Semoga diangkat jadi rektor. Amin gak sih? Sudah lagi nih aja. Oke Pak. Gaji jenderal aja dah. Amin. Karena kita di arsitek kan terus terang aja kita dari sisi unsur akademis kan kadang-kadang banyak yang teledor mengurusi kepangkatan ya. Iya. Tapi insya Allah karena ini kadang-kadang masih fokus dengan satu urusan tentang akademis, ternyata ada calling, Pak tolong buat ini. Jadi project di luar memang ya harus diakui, memang di arsitek menjadi seorang dosen itu, terutama di dosen teknik, terutama di arsitektur itu tidak bisa menghindar dari hal-hal penawaran dari project di luar. Karena terus terang ini
kalau boleh bicara sih, ada dosen luar biasa. Ada ya? Ada dosen luar biasa. Tapi ada juga dosen biasa di luar. Iya, luar biasa Nah, dan biasa di luar. Iya, Oke. benar. Jadi di arsitektur itu hampir sama kayak dokter. Oke. Kemungkinan di teknik-teknik lain juga sama kali saya rasa. Kami itu harus berpraktek gitu. Mhm. Gimana kami akan membagi pengalaman? Kalau sekedar ilmu yang kami berikan itu ya dia textbook lah ya. Kalau teks-teks tutorial-tutorial textbook tuh banyak. Tapi kadang kondisi lapangan itu yang membuat berbedanya pengalaman. Jadi makanya menurut saya seorang praktisi, karena kami kan profesi sebagai dosen akademisi arsitektur juga gitu menjadi profesi juga di dalam konteks profesionalnya profesi kan arsitek. Jadi membutuhkan ilmu-ilmu yang berasal dari lapangan. Itu yang jadi masalah. Jadi kadang-kadang kita kalau ketemu dengan mahasiswa yang yang kritis, kita tuh harus mampu menjelaskan ilmu yang tidak hanya didasarkan dari buku, harus dari lapangan gitu. Makanya menurut saya arsitek ada dosen luar biasa dan ada dosen biasa di luar. Itu merupakan sebuah pengimbangan yang menurut saya luar biasa dan bagus itu. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan dari sebuah buku yang jadi masalah. Kita harus berpraktek gitu. Kita harus praktek ya Pak ya. Harus praktek. Benar. Oke, gitu aja teman-teman perbincangan dan obrolan kita pada episode kali ini. Thank you banget Pak sekali lagi Pak. Oke, Saya udah banyak sama-sama. dapat ilmu, dapat pengalaman dari Siap. Bapak. Oke. Silahkan closing statement untuk. Kembalilah bijak untuk melihat masa depan, bahwa segala sesuatunya sebenarnya kita bisa dapatkan dengan cara berusaha. Tapi berusaha itu dengan cara yang cerdas. Jadi kita mau melangkah ke depan harus merencanakan sesuatu baik. Mulai dari kita, bahkan mulai dari memilih device dalam profesi apapun gitu ya. Jadi kita lebih bijaksana. Kemudian closing statement terakhir, sebenarnya kita diberikan kemampuan untuk bisa melakukan segala sesuatu, tapi ada passion di situ. Jadi jangan memaksakan kehendak kita untuk membeli device hanya karena kita suka dengan itu, tapi kita harus berpikir setelah saya suka itu mau saya apain. Jadi kalau bisa produktivitasnya ada di situ, sehingga itu device itu akan berkembang, tidak hanya itu saja. Kemudian yang terakhir dari saya, buat rekan-rekan yang ingin mendesain rumah, mendesain kawasan, bahkan memesan animasi. Kebetulan saya ada beberapa klien kayak Waskita juga tempo hari pernah yang membuat animasi desain bendungan di Pringsewu. Itu kita yang garap sekitar 38 menit dan pengalaman itu 38 menit itu jadinya. Dan itu hitungan rupiahnya itu per menit. Kemudian kemudian ada juga yang listrik di Jambi, pemasangan listrik di Jambi, jadi metode perancangan. Tapi itu ya kan sudah jadinya 38 menit. Itu ada di YouTube saya. Tapi waktu rendernya itu mencapai 38 menit itu hampir sekitar 4 sampai 5 atau bahkan seminggu. Dan itu PC-nya harus hidup selama 24 jam. Itu yang jadi Berarti masalah. memang stay terus. Oh iya, harus. Jadi makanya risikonya besar. Jadi tidak selesai pada kita mendesain 3D-nya saja. Waktu merendernya itu, kalau kita memang proyeknya animasi, itu menjadi hitungan tersendiri. Jadi kalau misalnya data awal yang kita terima apa? 2 dimensi atau kita harus survei. Terus apakah data awal yang kita terima dalam bentuk yang sudah jadi, kita tinggal memoles saja. Terus kemudian apakah kalau sudah jadi, sudah dipoles, apakah kita tinggal hanya menganimasikan saja. Itu berbeda jenjang harganya. Nah, jadi makanya disitulah tingkat kemampuan laptop, PC itu sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi lebih cepat ya lebih banyak dia ngumpul, lebih cepat juga beberapa honor yang masuk ke rekening. Gitu untuk rekan-rekan semua, tetap semangat, terus pantau terus Mr. Bean Channel ya. Mudah-mudahan banyak informasi yang bermanfaat dan
dari saya pribadi saya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan, karena sebenarnya sejatinya saya tidak di IT, tidak di komputer, kompetensi tidak di situ, jadi mungkin ada yang lebih pas berbicaranya. Ini hanya berbagi dari beberapa pengalaman saya dalam memikirkan tentang bagaimana saya membangun sebuah visi dengan profesi yang saya tekuni selama ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, wih, jadi gitu ya teman-teman. Siap. Obrolan kita. Jadi ternyata Pak Panji emang orangnya Wallace. Mantap pokoknya ya. Oke, thank you banget Thank you. buat kalian semua. Sama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Mr. Bean dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Mr. Bean. Oke? Jangan lupa subscribe www.panjikurniawan.com. Siap itu, Pak. Di situ ada channel YouTube-nya juga. Kita Tapi masih kan kalah jauh sama Mr. Bean. jadi oke, thank you. Siap. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di next episode selanjutnya. See Ya. you next time. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.